Halo Sobat PFN, bertemu kembali pada podcast Cerita di Balik Layar bersama saya Raka Kakak Praditya. Tentunya kalau saya sudah duduk di sini pasti saya selalu ngajak ngobrol bintang tamu saya yang punya cerita menarik, cerita seru, cerita apa lagi, cerita heboh mungkin. Dan salah satu yang bikin heboh sebenarnya adalah kemarin minggu lalu ya, 2 minggu lalu lah. 2 minggu lalu hari Senin saya ke kantor tiba-tiba ada yang beda sama gedung kantor. Tiba-tiba banyak mural ya atau grafiti tiba-tiba di salah satu bagian sudut kantor. Saya bingung ada acara apa sih sebenarnya? Siapa biang keroknya gitu ya istilahnya gitu ya. Yang mencoret-coret gedung kantor dan ternyata mau ada event. Dan kebetulan hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol sama 2 orang panitia yang akhirnya mau meluangkan waktu menceritakan ada apa sih sebenarnya dicoret-coret tiba-tiba PFN gitu ya. Apakah mau berubah menjadi area apa ya? Nah makanya kita tanya nih mau dijadiin apa sebenarnya PFN sebenarnya sama Mas dan Mbaknya. Dan kebetulan hari ini kedatangan dengan Mbak Raya dan Mas Ricky. Ricky ya? Bener ya? Boleh Mas say hi dulu ke sahabat PFN. Oke Mas Ricky mungkin Mbak Raya boleh perkenalan diri sekalian mungkin. Siapa Halo, dulu boleh? Mbaknya dulu boleh. Raya, kita dari Diton King, dari teman-teman graffiti community juga, se-Indonesia lah ya, representatif. Oke. Mewakilin. Nah, di sini ada Mas Ricky juga. Halo, saya Ricky, founder dari Diton King dan juga King Royal Pride. Senang bisa hadir di sini, salam kenal semua. Nah mohon maaf ya, Mickey agak tarik-tarikan gitu ya. Kaget kita sebenarnya datangnya ngundangnya Mas Ricky, tapi ternyata Mbak Raya berkesempatan mau juga duduk di sini gitu untuk ngobrol-ngobrol, gak apa-apa. Biar lebih seru kita ngobrolnya rame-rame. Nah Mbak Raya dan Mas Ricky sendiri tadi bilang bahwa dari Diton King. Gitu, terus Diton King bener ya? Betul. Diton King ini apa sih Mbak? Maaf aku orang awam, nanya dulu nih. Mungkin Diton King itu adalah komunitas kah, perkumpulan kah, atau klub kah, atau apa sebenarnya? Diton King ini adalah brand cat semprot khusus untuk graffiti dan art specialized gitu ya. Jadi itu memang produk lokal. Kebetulan foundernya adalah ada saya dan juga Mbak Raya ini sendiri. Kami suami istri. Gitu kami berpartner juga dengan Diton. Dan Diton Spray Paint ini adalah perusahaan cat semprot asal khusus. Indonesia. Udah 28 tahun berdiri gitu ya. Nah jadi Diton King ini sendiri adalah cat semprot khusus graffiti. Dia lahir di tahun 2018 gitu 2018 dan sekarang kami ini ekspor ke negara tetangga di Southeast Asia gitu. Jadi salah satu cat semprot terbaik kebanggaan bangsa gitu ya. Terutama jadi untuk kalau si mural tadi gitu iya, Mas ya. untuk graffiti, untuk tembok gitu ya. Jadi memang formulanya khusus. Gitu. Oke. Nah mohon maaf menanya lagi nih Mas. Apakah cat dari untuk ke graffiti sebenarnya beda sama cat biasa? Atau bisa kalau pakai cat biasa sebenarnya Mbak? Mas? Mungkin dari Mbak Raya ya. Oke. Sebelumnya mungkin bukan mungkin sih. Kalau untuk coret-coret apapun bisa dipakai. Tapi kenapa sih kita mau nih ngedevelop si satu benda baru. Kenapa? Karena kita sendiri basicnya adalah graffiti artis. Gitu. Jadi kalau dari Mas Ricky mungkin dari tahun 2000-an awal udah bikin karya, udah pameran gitu. Terus kita punya banyak kendala di kaleng lokal hanya sebatas multipurpose. Dan kaleng-kaleng yang emang nyaman untuk kita pakai gambar itu biasanya kaleng dari luar ya. Dan itu harganya luar biasa. Lumayan ya harganya ya pasti ya karena dari luar terutama. Akhirnya bikinlah tadi sebuah produk kita tadi ya. kerjasama sama brand untuk ngedevelop satu hal yang lokal, interlokal tapi sangat lokal. Sangat lokal dari segi biayanya kah? Dari segi kayaknya whole things ya. Satu yang pasti ada kita ini udah pasti lokal banget. Betul. Nah, berikutnya dibuatnya di Indonesia. Ada brand-brand lain juga yang masuk buat di luar tapi localize ya di buat seolah-olah Indonesia. Ada juga. Tapi ya itu part lain. Tapi kalau ini sampai nama kita mikirin namanya, colornya kita
mix sendiri gitu, kita bikin sendiri dan nama-namanya pun sangat lokal. Jadi kita pakai nama Katulistiwa, Jambrut, Sumatera, Jambi, semua kearifan lokal Nusantara kita coba share yuk. Buat kenalin kita as Indonesia, orang Indonesia ke luar negeri juga. Kebetulan kenapa? Karena kita juga udah import tadi disebutin di ekspor untuk di Southeast Asia sementara ini dan akan menuju ke beberapa benua lagi. Amin. Semoga bisa kemana-mana ya Mbak, bukan di Southeast Asia aja. Nah tadi Mbak balik lagi di awal, aku bilang bahwa ke penonton bahwa tiba-tiba salah satu gedung PFN nih, salah satu sudut berubahlah dari bentuk yang putih polos gitu ya, tiba-tiba penuh dengan karya. Itu apakah ulah Mas Ricky dan Mbak Raya? Salah satunya dari tim kami. Oke. Tidak ada bukti sebenarnya gitu ya. Dalam rangka apa sih Mbak sebenarnya tiba-tiba ada mural tersebut di PFN? Ini sebagai groundbreaking ya antara di Ton King dan King Royal Pride ini yang bekerja sama dengan PFN Heritage gitu ya. Itu adalah groundbreakingnya di mana event yang tadi Mas sebutkan tadi itu yang akan berlokasi final eventnya itu di sini di PFN. Oke. Final eventnya ini adalah nanti kita semua menggambar graffiti di PFN kah gitu? Teman-teman undangan, teman-teman submission artis dari Asia dan juga dari beberapa dari Amerika, ada juga yang dari Eropa, ada juga yang dari Rusia, itu semua kita ngumpul di sini. Internasional lah ya, betul, skalanya berarti ya. Oke, dan sebelum kita bahasin si eventnya dulu deh, kenapa milihnya PFN Heritage sih Mbak sebenarnya? Mungkin kalau dari kami ya, mungkin dari saya dulu. Gitu. PFN Heritage ini salah satu cagar budaya ya sebetulnya ya, gitu ya, bangunan heritage gitu, yang dimana juga kami tahu pada masanya dari zaman dulunya PFN seperti apa sampai sekarang, yang kami lihat itu mulai banyak dalam artian reformasi dalam banyak artian perubahan ya gitu banyak perubahan, jadi lebih ke anak muda, ingin lebih menunjukkan ekosistem gitu, dan beberapa juga dari experience yang sempat kami lihat gitu, beberapa ada kegiatan berkesenian, nggak hanya dalam istilahnya perfilman gitu, itu sudah mulai ditampilkan di sini, gitu. Jadi dan ketika kami survei dengan tempatnya gitu, kami rasa ini sangat cocok gitu, sangat cocok dengan gerakan yang memang kami itu sangat lokal sekali gitu. Si di Ton King Graffiti ini, walaupun kita bicaranya graffiti ini dari benua lain gitu ya, tapi ini sudah diadaptasi dengan kearifan lokal gitu, dengan di Ton King dan juga dengan King Royal Pride ini. Jadi kayaknya sangat berdekatan gitu. Dan ngelihat dari, kalau satu kita bicaranya lagi dari graffiti ataupun festival, itu membutuhkan suatu tempat yang luas nyaman gitu ya, gitu luas ya, dan ditambah dengan adanya suatu bangunan yang bercagar budaya gitu, penuh historikal, sangat berdekatan dengan memang basicnya itu masih dalam kesenian gitu. Dan kami rasa sangat erat gitu kaitannya. Dan ngelihat dari temboknya juga, spotnya juga, bangunannya itu kayaknya sangat mewakilkan gitu. Jadi pas survei langsung kayak wah ini cocok nih sama acara kami gitu kali ya, terlintas paling gampang kali ya sebenarnya ya. Ya jadi teman-teman memang kalau PFN itu sebenarnya gede banget gitu ya, kita punya sebenarnya hampir 2 hektar gitu ya, dan banyak spot-spot yang memang tadi Mas Ricky bilang kayaknya cocok nih kalau dibikin untuk kesenian, dan banyak banget sih sebenarnya memang Mas, bener Mas. Kita mulai dari pertunjukan, ada teater musikal, ada pernah juga gitu, konser musik pun ada. Jadi nggak cuma film sebenarnya. Dan Mas, kalau aku pengen tanya, si King Royal Pride ya, King Royal Pride ini baru terlaksana tahun ini kah, atau sebenarnya ini udah tahun keberapa mungkin? Ini tahun keempat King Royal Pride. Ini tahun keempat, oh berarti sudah berjalan 4 tahun gitu ya. Start dari 2021 gitu, mungkin historikalnya bisa disambung
dari Mbak Raya. Kalau ngomongin King Royal Pride itu basicnya adalah kangennya kita gambar di era pandemi. Pandemi bikin semua di rumah gitu ya. Di rumah, terus kita kangen sama teman-teman yang biasa suka ketemu gambar atau chill gitu, atau kita kita bisa ke daerah dulu pada saat itu kan susah tuh akses kemana-mana. Terus kita request nih sama Diton King make it something yuk gitu. Terus Diton King support. Diton King support spray pen yang dikirim nih ke titik-titik awalnya itu di 40 kota 18. Itu di awal banget 20 kota 40 kota langsung. 40 kota 80 titik ya. Kurang 40 titik. 40 titik di awal inisiasi, di bahkan awal ya, sudah inisiasi. 40 gitu ya. Iya, itu inisiasinya dari mana sih Mbak? Inisiasinya adalah dari UMKM-nya graffiti. Jadi graffiti itu skena kecil sekali gitu. Mungkin dibanding skena musik, skena atau seni rupa yang lain dia sangat kecil, tapi karena namanya community ya. Itu ada karena ada satu tempat titik tuh kumpul atau apa. Nah, itu dibuatlah teman-teman sendiri nih, teman-teman seniman graffiti, mereka inisiatif bikin graph store, nyediain alat-alat tools yang tadi dibilang terus agak susah dicari. Oke nih mungkin di kota kabupaten misalkan di Cibinong, ini susah nih. Nah, mereka kolektif, mereka bikin. Nah, dari titik-titik itulah akhirnya kekumpul 40 titik pertama di 2021. 2021 itu sudah 40 titik bahkan. Terus kita cuma live di Instagram kayak gitu-gitu Google, mungkin. Instagram ya, Google Meet gitu. Oke. Tapi dengan antusias di 2021 saja sudah 40 kota, berarti antusiasme sekarang yang terjadi 2024 berarti lebih besar dong Mbak impact-nya. 115 titik. 115 titik di 24 provinsi dari ujung Aceh sampai Papua, alhamdulillahnya ada. Wow. Semuanya. Berarti skenanya pun sudah berkembang. Jadi lebih besar lah komunitinya, bangkit lah ya Mbak ya. Kita pun berharap makin lebih besar untuk di kedepannya di skena graffiti Indonesia. Oke. Tapi konsep utamanya King Royal Pride ini adalah berarti semua seniman graffiti gitu ya berkumpul bersama untuk bikin karya bareng-bareng. Sebenarnya basicnya berarti seperti itu ya. Oke, di titiknya masing-masing saja sebenarnya. Jadi sebetulnya ada dua rangkaian dalam King Royal Pride. Jadi apa pertamanya itu di tahun ini, di 2024 ini kami berselang 3 minggu. Acara pertama itu di rangkaian pertama tanggal 7-8 September 2024. Oke, baru banget ya sebenarnya ya. Baru minggu lalu ya gitu. Yang tadi Mbak Raya sebutkan itu ada di 24 provinsi. Ada di 115 titik. Salah satunya juga yang kita coret-coret di PFN itu sebagai simbolis groundbreaking dari kerjasama awal ini antara King Royal Pride dan PFN Heritage. Kemudian yang tadi di 56 kota dan 115 titik itu melibatkan 1.400 seniman graffiti dari Aceh sampai Papua, dan itu tercatat dalam rekor muri. Wow, gitu. Boleh di-applause dulu dong teman-teman. Museum Rekor Indonesia gitu ya. Ya alhamdulillah gitu, kami menginisiasi tapi semuanya itu berkat teman-teman semua gitu, berkat komunitas semua. Iya pastinya gitu. Tanpa komunitas pasti maksudnya nggak jalan lah ya ini semua gitu ya. Dan sangat bersyukur juga dengan adanya Diton King ya gitu, terus lokal gitu yang sangat suportif gitu terhadap skena kecil ini gitu. Tapi mendukung banget ya dari Diton King tadi sebenarnya ya. Iya, skena graffiti ini memang terbilangnya kecil tapi dia punya satu daya tarik tersendiri gitu ya. Bagaimana pergerakan ini bisa terus berkoneksi apalagi dengan dunia internasional gitu. Jadi nggak hanya di lokal. Nah, itulah dari tahapan pertama dari King Royal Pride. Tahapan keduanya? Tahapan keduanya ini akan ada di 2829. Kita sebutnya Big Bang atau finalenya ini ada di PFN ini. Jadi yang dari 100 tadi apakah ngumpul semua di sini? Kalau mereka punya kesempatan, punya waktu, punya rezeki lebih, mungkin mereka bisa
mungkin kalau yang di Jawa atau yang masih dekat-dekat di Sumatera itu masih bisa ke sini ya gitu. Cuman permasalahannya kan Indonesia ini besar ya gitu. Nah, kita mewakilkan di sini dan kemudian kami juga sebelumnya itu kami punya sebelum dari rangkaian pertama itu kami sudah buka sebetulnya artis submission. Gitu, artis submission yang bisa submit dari masing-masing artis ini siapapun dan sekarang nggak terbatas hanya di Indonesia, ini bahkan sampai ke Asia, bahkan sampai ke Amerika Utara dan Amerika Selatan, sampai ke China dan juga sampai ke Rusia, sampai ke Eropa, itu mereka submission. Gitu, mereka kirimkan kami total mungkin ada ratusan orang gitu ya, itu yang kami kurasi lagi dari tim King Royal Pride sendiri, gitu kami kurasi lagi dan kami pilihkan 50 orang lokal Indonesia dan juga artis luar negeri. Gitu. Itu atas inisiasinya mereka. Mereka mau bergabung dalam King Royal Pride 2024 final event. Final eventnya berarti nanti akan ada 50 artis tadi sebenarnya yang akan menggambar di PFN. 50 artis lebih karena itu masih ada by invitation gitu ya. Ada 2 kru, satu dari China, satu dari Thailand, itu mungkin total di 15 orangan. Kemudian ada 1 artis dari Berlin, kami undang ke sini. Ada 1 videographer dari film director dari LA dan juga ada 1 graffiti artis dari LA gitu, kami undang ke sini. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk sebetulnya literasi, referensi untuk teman-teman semua penggiat graffiti di sini karena kita bicaranya sekarang Indonesia ini udah bukan hanya menjadi suatu part kecil dari koneksi dunia graffiti di dunia, tapi kalau kita bicaranya Asia, Indonesia ini adalah barometer sebetulnya. Cukup besar berarti penggiat sangat graffiti besar, di Indonesia sangat ya. Besar. Gitu, salah satu yang terbesar gitu mungkin Indonesia ini dan banyak orang itu nyaman datang ke kami karena apa? Satu, industrinya itu sangat baik. Industrinya tuh apa sih? Industrinya itu dimulai dari produk gitu, media gitu, tools yang Indonesia punya gitu, yang nggak disangka-sangka dulu mungkin di 15 tahun, 10 tahun lalu kita masih hanya import dari luar. Gitu, sekarang kita bisa supply gitu ya. Ya kita bisa supply ke negara-negara tetangga kita juga gitu. Dan terkenalnya kalau di sini tuh jauh lebih santai gitu, orang-orangnya juga lebih santai, orangnya ramah gitu ya pasti ya. Gitu ya. Dan mereka tuh sangat nyaman gitu datang ke sini dan acara di sini segitu banyaknya orang dengan skill yang sangat begitu baik di antara teman-teman graffiti ini gitu ataupun di street art ini sendiri dan ini sangat harum namanya gitu. Ya alhamdulillah seperti itu sekarang keadaan Indonesia di dalam peta seni urban di dunia itu seperti itu. Jadi sebenarnya mengangkat budaya Indonesia juga ya lewat graffiti ini Indonesia dikenal dengan tadi mungkin China, Amerika dan segala macam akhirnya menotis lah Indonesia bahwa ternyata enak loh ngegambarnya di Indonesia gitu ya. Tadinya mengangkat budaya lokal dan segala macam, memberikan impact yang cukup baik untuk budaya kita sebenarnya untuk Indonesia sendiri sebenarnya berarti Mas ya. Sangat dinotis sekali gitu. Oke. Nah, tadi kan ngeliat sudah banyak yang melakukan submission hampir ratusan juga. Pasti ada proses panjang lah dalam membuat event si King Royal Pride ini. Tantangan terbesarnya apa sih Mas? Dalam nge-build si program ini sebenarnya. Ada gak tantangan-tantangan tersendiri mungkin gitu? Banyak sih ya. Banyak ya? Tantangan. Banyak banget tantangannya ya. Berhubung kita baru sekali ya keluar ini ya. Ini kayak tiap tahun KRP selalu berubah formatnya, selalu berkembang. Jadi tiap tahun challenge banget buat kita berubah, nggak pernah ada template yang sama. Dari key visual juga berubah gitu. Karena tiap tahun teman-teman dari graffiti artis sendiri juga banyak yang bantuin kita, mulai dari teman dari Hamburg, dari Jerman, terus kemarin tahun lalu dari Filipina ya, dari Quicks. Tahun ini dipegang sama Griff sama Kex PWS. Jadi ini formatnya beda lagi nih gitu. Jadi semuanya mungkin challenge ya, berubah-berubah terus.
mungkin kalau yang pasti karena kami bicaranya ini acara makin hari makin besar gitu tiap tahun. Alhamdulillah seperti itu makin besar. Dan kami masih terbilang mandiri ya. Gitu, kami masih terbilang mandiri. Kami sementara support terbesar ini ada dalam brand di Tonking. Ya kami berharap sebetulnya dengan koneksi seperti saat ini dengan PFN dan juga mungkin dari beberapa teman yang lain di kali ini mungkin sekalian kami saya sebutkan ada beberapa sponsor gitu yang memang ingin terlibat itu sangat diapresiasi oleh kami gitu ya. Salah satunya ada PFN Heritage, ada Yellow Hotels gitu ya. Nah, tapi memang sebagian besar ini masih karena kemandirian ini gitu. Itu masih sangat mandiri. Kami berharap di tahun-tahun depan gitu, di tahun-tahun depan mungkin koneksi ini akan lebih besar gitu, bisa membawa dampak lebih banyak, bukan untuk kaminya gitu, lebih untuk ke King Royal Pride ini sendiri gitu. Karena sebetulnya yang cukup membanggakan kalau kita bicaranya Indonesia gitu. King Royal Pride ini intellectual property dari kami, dari The Tonking gitu. Di tahun lalu itu sebetulnya nggak hanya di Indonesia serentaknya, itu juga kami adakan ada di King Royal Pride Singapura, King Royal Pride Taiwan, King Royal Pride Vietnam. Gitu dan acara mereka ini besar loh gitu, besar sekali gitu lebih besar dibanding Indonesia bahkan mungkin. Tahun kemarin gitu maksudnya? Enggak, tetap masih paling besar di Indonesia, tapi beda format. Ya? Kayak yang di Vietnam itu mereka bekerja sama dengan bangunan heritage gitu ya, bangunan ada dipo kereta dari bangunan Polandia zaman dulu, dan itu acara arsitektur sebetulnya, namanya Le Hoi gitu. Mereka punya festival tahunan gitu, festival tahunan, dan King Royal Pride Vietnam masuk ke dalam situ. Bagian dari arsitektural dan juga di event besar yang memang sangat disupport pemerintah gitu. Ya kami berharapnya kalau tadi bicarain challenge ya banyak sekali challenge dari mulai pasti nomor satu itu adalah pendanaan. Pasti. Kedua adalah human resource gitu ya. Ketiga dari sisi kreatifnya juga, kemudian bekerja sama dengan, karena ini nggak hanya ini konser visual yang memang yang tadi kami sebutkan melibatkan artis-artis gitu ya, baik lokal maupun internasional gitu ya. Itu membutuhkan dana yang memang nggak sedikit. Nggak dikit, bahkan banyak sih kalau saya mikirnya sih ya. Dan juga banyak contohnya dari mulai akomodasi sampai ke artis musik sekalipun. Oke, jadi ini bukan hanya soal graffiti aja, bahkan tadi ada hiburan dan entertainment segala macam berarti Mas ya, event tersebut ya, King Royal ini ya. Ada, betul. Oke tuh guys, jadi semoga nih Mas, saya berdoa deh semoga event yang King Royal ini mungkin mendapat banyak perhatian juga dan banyak dapat support dari teman-teman semua gitu ya, entah komunitas, entah pemerintah, entah instansi manapun gitu ya, yang tertarik. Karena tadi loh Mas Riki bilang dan Mbak Raya bilang bahwa impact ini nggak main-main, sebenarnya banyak banget yang berdampak atas terselenggaranya event ini. Ya semoga eventnya semakin besar Mas. Saya mau nanya sih Mas, boleh buat umum gak sih datang nanti di 2829 ini sebenarnya? Ayo kenalan sama graffiti, terus ada teman-teman dari musik juga udah datang, hip hop ya karena masih ada di satu scene sama gitu. Mulai dari Nio, ada Tuan 13, ada Tuan 13 juga. Wow. Walaupun gak bisa gambar gak apa-apa Mbak ya, kayak saya gak bisa gambar sebetulnya. Kenalan dulu dong sama kenalan dulu boleh ya. Paling gambar saya cuma gunung, sawah gitu doang sih Mbak sebenarnya bisanya. Jadi nanti kalau tembok rumahnya ada yang coret-coret atau ada yang gambar, mungkin Masnya udah oke. Oke guys, berarti itu tadi sudah ngobrol sama Mbak Raya dan Mas Riki bahwa event ini untuk umum siapapun yang mau berkenalan dengan artis-artis graffiti atau belajar mau ngeliat dulu gimana sih graffiti itu gitu ya. Boleh silakan datang ke PFN Heritage di tanggal 2829. 2829. Itu dari jam pagi? Dari pagi sebetulnya, sampai pagi. Sampai ke malam? Sampai jam 10 malam. Wow. Dan sebetulnya experience ini sangat jarang ya gitu. Sangat jarang dalam artian karena di sini kita bisa ngelihat artis-artis seni urban gitu ya. Yang mereka memang
menggambar di biasanya mereka itu menggambar di gedung gitu. Mereka gambar-gambar di gedung gitu. Mereka keliling dunia gitu. Yang mereka melakukan urban art di graffiti ini sendiri ataupun di street art ini sendiri, dan ini kesempatan langka sebetulnya untuk menyumpai mereka gitu. Bahkan untuk membawa mereka ke sini pun ini juga salah satu udah penuh effort ya untuk mendatangkan mereka sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini banyak ngelihatnya kebanyakan dari Instagram gitu. Ini di sini real gitu. Ada mereka gitu di sini. Mungkin ya ini kami berharap kalau dari saya, Mbak Raya, dan juga dari tim King Royal Pride, tim dari The Town King gitu. Ini akan menjadi jembatan gitu ke depannya gitu. Bagaimana mungkin kalau dari teman-teman artis urban di sini di Jakarta, Indonesia sendiri mungkin udah lumayan banyak ya gitu. Udah mulai 1-2 sudah mulai terekspos gitu ya. Kami berharap dengan adanya kami membawa artis-artis nama-nama besar ini di dalam kancah peta seni urban di dunia ini bisa menambah apa sih, industrinya makin bagus, industri kreatifnya makin baik gitu ya. Makin dan banyak penghargaan, yang bisa ngegambar gitu ya. Penghargaan dari pemerintah, apresiasi juga terhadap seni urban ini juga lebih baik. Karena apa sih gitu? Kenapa ini penting sebetulnya? Karena sebetulnya kemajuan dari suatu kota ataupun negara itu bisa terlihat dari bagaimana masyarakat dan pemerintahnya itu mengapresiasi seni urban. Itu adalah salah satu bentuk salah satu bentuk dari statement bahwa kemajuan suatu daerah lah ya, kalau kita bilang, atau kota atau bangsa ya, ataupun negara-negara maju itu ya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ricky dan Mbak Raya udah mau sharing event keren ya kalau kita bilang gitu ya. Jadi teman-teman silahkan datang di tanggal 28 dan 29 di PFN Heritage. Bisa di searching aja di Google di mana gitu ya. Thank you Mas Ricky, Mbak Raya atas kesempatan ngobrolnya. Nanti aku mampir 28-29 berarti ya. Boleh ya. Di absen ya aku ya nanti ya untuk PFN di absen ternyata sepertinya guys. Oke. Terima kasih Mbak Raya, Mas Ricky sekali lagi kesempatan waktunya ngobrol ya. Oke, terima kasih juga buat Vito Indonesia atas studionya. Mungkin kalau mau tanya-tanya studio gitu ya, mau sewa studio, mau podcast segala macam bisa di sini. Lalu juga jangan lupa Depo tolong follow sosial media PFN juga di sini, dan jangan lupa nanti datang di tanggal 28 29 untuk ketemu Mbak Raya dan Mas Ricky serta artis-artis lainnya. Terima kasih Mbak Raya, Mas Ricky. Terima kasih. Kami pamit, dadah.